那后面那3个随时准备掏枪手，我们还能算是在谈话？凡人管理局案件组组长，我还需要情报，现在确实没有其他办法了。个优秀的保镖除了忠诚，因此接下来我们首先是出示。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan membahas series Donghua Super Cube episode 8. Setelah melakukan pertarungan sengit dengan Cumusan, ia pun naik ke lantai berikutnya. Wang menemukan Shen Yao yang terikat di kursi yang ada bom waktu yang memblokir teleportasinya. Yan Luo mengejek dari balik pintu baja, sementara pamannya mencegah Yan Luo menembak mereka. Ledakan bom tiba-tiba melukai parah Wang, memicu kepanikan Shen Yao. Yan Luo terkejut saat bom tak meledak seperti yang dijanjikan. Shi Guxin tiba-tiba menculik Shen Yao dan menghilang dalam sekejap. Ini juga telah menyeret Wang Xiuxiu ke dunianya sendiri, mengungkapkan bahwa semua ini bermula dari ulahnya dan kini ia akan melindungi Shen Yao sebagai tanggung jawab atas kekacauan itu. Scene lanjut beberapa hari setelah Shen Yao dibawa pergi oleh Shi Guxin dan menghilang begitu saja. Terlihat Wang Xiuxiu yang kini masih merasa kesal karena tak dapat menyelamatkan Shen Yao. Terlebih lagi ketika sebelumnya Shi Guxin membawa Shen Yao, AI Kubus sama sekali tidak memberikan reaksi yang dapat membantu dirinya. Sekalipun Wang Xiuxiu ingin memakai radiasi gelombang mikro dan berteleportasi, kekuatan Wang Xiuxiu masihlah kurang untuk mampu melindungi Shen Yao. Kini Wang Xiuxiu hanya bisa merasakan perasaan kesal tanpa henti di bawah hujan yang mengguyur tubuhnya. Di tengah-tengah hujan itu, tiba-tiba saja seorang wanita yang merupakan ketua unit khusus Biro Pengolahan Manusia Super bernama Mu Yuxian berjalan turun dari mobilnya. Mu Yuxian mencoba mendekati Wang Xiuxiu, lalu berkata kalau ia ingin berbicara dengannya. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Mu Yuxian ini mengaku mengetahui keberadaan dari Yan Luo. Mendengar hal demikian, sontak Wang Xiuxiu pun menjadi begitu tertarik dan memutuskan untuk mengikuti Mu Yuxian ke sebuah kafe. Sesampai di sana, Wang Xiuxiu langsung bertanya kepadanya mengenai keberadaan dari Yan Luo. Sebelum menjawab pertanyaan Wang Xiuxiu, Mu Yuxian mengaku ingin bertanya kepadanya mengenai pendapatnya tentang kultivator, manusia berkekuatan super dan mutan yang tidak pernah terekspos di depan publik. Menurut Wang Xiuxiu, alasan mereka tidak terekspos di depan publik adalah karena mereka pandai menyamar dan menyembunyikan diri. Namun jawaban itu ternyata salah secara keseluruhan. Alasan mengapa kultivator, manusia berkekuatan super, dan mutan yang tidak pernah terekspos di depan publik adalah karena adanya sebuah organisasi yang menjaga dan mengurus hal tersebut. Mu Yuxian adalah salah satu dari organisasi tersebut dan salah satu manusia super yang ia jaga adalah Wang Xiuxiu. Mendengar penjelasan Mu Yuxian ini, Wang Xiuxiu langsung membantahnya dengan mengatakan kalau Mu Yuxian bukanlah orang yang menjaga dirinya, melainkan orang yang ingin menghabisi Wang Xiuxiu. Karena ternyata di kafe itu terdapat 3 pengawal Mu Yuxian yang sudah siap memegang pistol untuk menembak dirinya. Kata-kata dari Wang Xiuxiu seketika membuat Mu Yuxian menjadi gugup dan langsung memulai sebuah pergerakan untuk menembaknya bersama dengan 3 pengawalnya. Meskipun begitu, Wang Xiuxiu tampak sama sekali tidak panik. Ia justru dengan santai memberikan ancaman yang membuat Mu Yuxian dan 3 pengawalnya berhenti, lalu mengurungkan niat mereka. 修士，超能力者，你必须在乎。那后面那3个随时准备掏枪手，我们还能算是在谈话？凡人管理局案件组组。 Di tengah-tengah situasi yang menegangkan itu, tangan kanan dari Mu Yuxian yang bernama Mu Liang mencoba mengajak Mu Yuxian untuk segera pergi dan tidak berurusan lagi dengan Wang Xiuxiu. Walaupun begitu, Mu Yuxian memilih untuk tetap melanjutkan pembicaraannya dengan Wang, dengan mengatakan kalau dia itu harusnya mempercayai tentang keberadaan organisasi yang mengurus semua itu. Wang Xiuxiu kemudian mencoba bertanya, selain memberitahu tentang organisasi itu, apa sebenarnya tujuan dari Mu Yuxian. Ia pun menjawab kalau para manusia super pemula seperti Wang Xiuxiu sangat rawan untuk dihabisi, dan selain itu yang menjaga Wang Xiuxiu adalah dirinya. Oleh karena itu, Mu Yuxian saat ingin Wang Xiuxiu untuk membiarkan dan menunjukkan balas budinya.
Dari perkataannya itu, Wang Xiuxiu langsung menyadari kalau Mu Yuxian sepertinya ingin menjadikan Wang Xiuxiu sebagai pengawalnya. Alasan mengapa Mu Yuxian sangat menginginkan Wang Xiuxiu adalah karena 3 pengawal Mu Yuxian sekarang sangatlah lemah dan hal demikian dapat terlihat dari gelombang energi yang ada di tubuh mereka. Menurut Wang Xiuxiu, kemungkinan 3 pengawal Mu Yuxian hanyalah termasuk sebagai petarung kurang dari tingkat C. Mendengar hal demikian, Mu Liang pun langsung menyadari kalau ternyata kekuatan Wang Xiuxiu masuk ke tingkat B. Oleh karena tujuan dari Mu Yuxian sudah ketahuan, maka dia pun langsung meminta Wang Xiuxiu untuk melakukan 3 tugas yang sudah dia siapkan. Selama Wang Xiuxiu bersedia untuk membantu dirinya menyelesaikan 3 tugas itu, maka dia akan memberitahunya mengenai keberadaan dari Yan Luo. Kesepakatan ini awalnya tidaklah disepakati oleh Wang Xiuxiu. Hingga pada akhirnya Mu Yuxian menyepakati akan memberikan satu informasi setiap satu tugas yang ia selesaikan. Informasi apapun yang dia mau akan dirinya kabulkan, termasuk informasi tentang Xi Guxian. Selesai membuat kesepakatan, Mu Yuxian langsung memberikan sebuah dokumen mengenai tugas pertamanya. Mu Yuxian menjelaskan kalau tugas pertama Wang Xiuxiu sangat mudah, sebab dia itu hanya perlu menjadi seorang pengawal. Lokasi tugas yang pertama ini adalah planet H, dan Wang Xiuxiu hanya perlu menjalankan tugasnya dalam waktu 1 hari. Selain itu, Wang Xiuxiu juga akan mendapatkan bayaran sebanyak 50.000 koin planet jika berhasil menjadi pengawalnya. Sebelum pergi, Mu Yuxian sempat berkata kalau ia akan memberikan detail tugasnya kepada Wang Xiuxiu setelah dia berhasil lulus ujian menjadi pengawal di planet H. Setelah Mu Yuxian pergi, Wang Xiuxiu mulai merenungi tugas yang akan dia ambil itu, sebab tugas ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Meskipun begitu, tapi Wang Xiuxiu tidaklah memiliki pilihan lagi, karena selain meningkatkan kekuatannya, Wang Xiuxiu juga memerlukan informasi yang banyak agar bisa menyelamatkan Shen Yao. Selain itu, Wang Xiuxiu juga dapat memanfaatkan Mu Yuxian sebagai batu loncatannya untuk membantu Wang Xiuxiu menyusup ke dalam organisasi pengolahan manusia super. 这任务还不是你想接就能接的。我还需要情报，现在确实没有其他办法了。我就能搞到更多自己想要的情人女人，就算对我撒了100句话。 Sementara itu di dalam mobil terlihat Mu Liang yang sedang bertanya kepada Mu Yuxian, melakukan tindakan yang berisiko dan membuat kesepakatan kepada Wang Xiuxiu. Mu Liang mengaku meyakini kalau Wang Xiuxiu nantinya hanya akan menimbulkan sebuah masalah yang tidak dapat mereka kendalikan. Mu Yuxian pun menjawab kalau kemuliaan hanya ada pada hal yang berisiko. Artinya, jika mereka tidak mengambilnya, maka mereka tidak akan mengalami perubahan dan akan terus menjadi tokoh kecil saja. Sewaktu mereka berdua sedang berdiskusi, tepat di atas mobil mereka ada sebuah kubus yang ternyata Wang Xiuxiu diam-diam menguping obrolan mereka berdua. Kemudian kembali bertanya kepada Mu Yuxian, apakah dia itu benar-benar memberitahu Wang Xiuxiu informasi tentang Yan Luo dan Xi Guxian. Jika Mu Yuxian benar-benar melakukannya, maka resikonya akan ada banyak orang yang mengetahui kalau Mu Yuxian memiliki banyak informasi rahasia. Dan hal demikian pasti akan menjadi bumerang suatu hari nanti. Mu Yuxian menjawab bahwa dia itu telah menyusun semuanya dengan rapi. Karena menurut pandangannya, Wang Xiuxiu tidak tahu apa-apa tentang keluarga besar Yan. Ketidaktahuan itu akan dimanfaatkan oleh Mu Yuxian untuk mengelabui Wang Xiuxiu dengan hanya memberikan beberapa informasi tingkat rendah yakni tingkat D yang sama sekali tidak penting. Mendengar hal ini jelas membuat Wang Xiuxiu menjadi begitu kesal dan dia berencana akan membalas mereka. Namun untuk sekarang Wang Xiuxiu akan terus mengikuti kemauan Mu Yuxian agar bisa masuk lebih dalam ke dalam organisasi. Pada keesokan harinya tampak Wang Xiuxiu yang mulai menjalankan tugas untuk pergi ke lokasi planet H dengan bantuan dari Google Maps. Setibanya di sana, dia langsung disambut oleh seorang pelayan wanita yang berkata selamat datang di Mansion Bu Er, sambil menuntun Wang Xiuxiu untuk masuk ke dalamnya. Sewaktu berada di sana, tampak banyak sekali pria yang berpenampilan sangar, yang tampaknya adalah para pesaing yang menjadi partisipasi dalam ujian menjadi pengawal. Tak berselang lama, seorang pengurus bernama Su memberikan pengumuman dengan memperkenalkan dirinya sebagai pengurus yang akan menangani perikutan pengawal pribadi Tuan Besar Piao. Su menjelaskan bahwasanya untuk menjadi seorang pengawal, para calon pengawal harus memiliki 4 kemampuan yang penting, yakni kemampuan mengidentifikasi, bereaksi, dan kemampuan dalam bertarung.
此接下来我们首先是初试。 Setelah itu, pengurus Zoom membawa seluruh partisipan untuk melakukan ujian di awal dalam sebuah ruang identifikasi. Peraturan ujian awal di ruang itu sangatlah sederhana, yakni setiap orang akan menerima 5 keping chip gratis di awal. Para partisipan nantinya diperbolehkan untuk memainkan beragam judi yang telah disediakan dengan modal 5 chip tersebut. Untuk lolos dalam ruang identifikasi, mereka setidaknya harus berhasil mengumpulkan 5 chip. Namun mereka dilarang melakukan kekerasan dan merampas chip partisipan lainnya. Bagi 30 orang pertama yang berhasil mengumpulkan 10 chip, maka mereka akan lanjut ke ujian berikutnya. Sebelum ujian dimulai, banyak dari partisipan yang menganggap remeh ujian ruang identifikasi dan bahkan merasa kalau ujian ini terlalu mudah. Berbeda dengan Wang Xiuxiu, ia justru merasa waspada dan merasa ada yang tidak beres di balik ujian pertama ini. Di momen serupa, seorang pria berambut panjang, kita sebut saja dengan nama Brad, ia tiba-tiba memberitahu Wang Xiuxiu kalau perjudian pada permainan roulette dan slot sangatlah mencurigakan. Karena permainan itu diatur oleh sebuah sistem yang sama sekali tidak mereka ketahui. Menurut Brad, satu-satunya permainan yang dapat diidentifikasi secara kasat mata hanyalah permainan besar kecil atau permainan menebak koin di dalam gelas saja. Ketika Brad sedang berbicara, Wang Xiuxiu justru merasa bingung dengan siapa sebenarnya Brad berbicara. Oleh karena itu, Wang Xiuxiu segera pergi menjauh darinya. Wang Xiuxiu kemudian pergi ke sebuah permainan judi yang menembak koin di dalam gelas, yang disusul juga oleh Brad. Pada saat itu, Brad dengan gagah berani mengajak Wang Xiuxiu untuk bertanding atau bersaing dalam permainan judi tersebut. Bukannya merasa waspada, Wang Xiuxiu justru dengan santai menerima tantangan itu. Dia langsung menaruh seluruh taruhannya sebanyak 5 chip. Mendengar hal demikian, Brad pun menjadi begitu tertarik dan langsung melakukan hal yang sama sepertinya. Tanpa menjelaskan peraturan apapun, permainan judi segera dimulai oleh Bandar dengan melemparkan koin ke dalam gelas. Kemudian ia memutar gelas-gelas tersebut dengan cepat. Selesai memutar-mutar gelas, Bandar pun meminta Brad dan Wang Xiuxiu untuk menebak letak koinnya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Brad langsung menebak letak koinnya di gelas bagian kiri. Sedangkan Wang Xiuxiu justru menebak kalau koinnya tidak berada di dalam gelas dan berkata kalau koinnya berada di tangan kiri Bandar. Sewaktu Wang Xiuxiu menebak letak koin di tangan kiri Bandar, para penonton mulai bersorak mengatakan kalau dia itu tidak mengerti caranya bermain judi. Di momen serupa, Bandar segera mengganti posisi koinnya di tangan kanannya. Namun upaya itu dapat dengan cepat diketahui oleh Wang Xiuxiu dan memanfaatkan deteksi gelombang mikro. Hingga akhirnya Bandar pun menyerah dan menyatakan kalau Wang Xiuxiu berhasil memenangkan judi. Dan begitu seluruh chip yang dijadikan taruhan oleh Brad kini menjadi milik Wang Xiuxiu. 选最左，右手有没有可能会右手？保险起见，您是指人家的这？不可能吧？ Bandar kemudian memberitahu kalau Wang Xiuxiu sah memenangkan judinya karena sebelumnya tidak ada peraturan apapun di dalam judi tersebut. Pada saat itu, Brad benar-benar tidak terima dengan kekalahannya. Ia bahkan sempat berpikir bahwa ada sebuah mekanisme di dalam meja judi yang membantu Bandar melakukan kecurangan. Lantas Bandar pun memberitahu bahwa tidak ada mekanisme apapun dan dari awal koin memang berada di tangannya. Tidak ada koin lainnya yang tersembunyi di balik meja judi. Setelah itu Wang Xiuxiu pun pergi dari sana dan di waktu yang sama seorang wanita berambut ungu dengan mengenakan topi datang untuk bermain judi menembak koin di dalam gelas. Singkat waktu ujian pertama di ruang identifikasi pun berakhir. Kita diperlihatkan para partisipan yang melaju ke tahap berikutnya. Mulai dari Wang Xiuxiu sampai wanita berambut ungu yang kita lihat barusan. 总之这样那样，即将开始。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.